Boleh duduk teman-teman semuanya. Oke, shalom, selamat pagi teman-teman semua. 200 orang ya. Ini kenapa pada loyo ini? Bukannya libur? Enggak juga ya? Masuk ya? Oh. Oke, ya. Bersyukur hari ini Popol dikasih kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Hari ini akan membawakan sharing berjudul Lobet. Belum satu. Nah, Lobet ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada 5L ya. Ada yang tahu 5L itu apa ya? Kalau usah lihat-lihat tadi di sini udah dikasih contekan ya. Lesu, letih, lemah, lelah dan lunglai ya. Kita ini mau bahas tentang lowbat. Kalau lowbat itu kan harus pakai ya, kayak HP kita ya, kalau misalnya dipakai tiap hari main game kan, semuanya main game di sini, jadi lowbat gitu. Nah ini 5L kita akan bahas ya. Tapi sebelum kita bahas, kenalan dulu ya. Mungkin ada beberapa yang belum kenal. Nama Koko Randy, sekarang pelayanan tentu saja di Lautins juga ya, di kelas-kelas ya. Mana kelas-kelas angkat tangannya ada 5.000 orang di sini, luar biasa sekali ya. Dan Koko juga sudah punya istri ya, namanya Tivia, yang melayani di kelas 9. Nah, kelas 9 boleh angkat tangannya ya, berapa orang? Waduh, ini ada 10.000 orang teman-temannya, luar biasa ya. Nah, kemudian yang di sebelah bawah ini adalah IG Low ya. Di sini ada yang udah follow IG Low. Coba boleh dibuka dulu handphonenya. Coba buka handphonenya, buka Instagram, coba ya. Coba udah bener belum? Jadi follow akun Low-nya atau belum? Nah, coba ya, apa-apa ya. Kalau bisa dijawabin ya, buka bentar ya, buka Instagram. Buka Instagram, coba dikasih lihat, udah di follow? Udah dong ya. Yang belum follow di situ ada tulisan tombol follow warna biru, tolong diklik ya. Karena kita di sini bikin konten ya. Kontennya itu ada konten feed, ada konten reels, pokoknya bagus-bagus lah. Nah kalian juga boleh share ke teman-teman kalian ya, di story kalian tuh kalau misalnya kita bikin konten di share di situ, oke? So kali ini kita kan akan bahas mengenai 5L tadi ya. Oh ini nggak balik ya? Boleh di, oke 5L ya, lihat lesu, letih, lemah, lelah dan lunglai. Kita bikin 5L ini jadi 7L teman-teman ya. Lowbat, lesu, letih, lemah, lelah, dan lunglai. Kita buka Lukas 10 pasal 38-42 ya. Kita buka kitab kita. Lukas itu ada di kitab Perjanjian Baru sebelum kitab Yohanes ya. Udah pada dapat? Yang udah dapat boleh bilang haleluya. Belum pada dapat itu. Yang udah dapat boleh bilang haleluya. Oke ya. Pokok bacain ya, judul berikutnya adalah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan harus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Mana bilang? Oh, iya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Oke, ini kalau kita baca kitab ini ya guys ya. Misalnya ya, kita berandai-andai ini. Kalau misalnya ada tamu mau datang ke rumah kalian, sebelum tamunya datang ngapain dulu? Beres-beres, ya, nyapu, ngepel. Itu ruang tamu berantakan, tolong diberesin gitu ya. Barang-barangnya tolong disingkirin. Misalnya Joy, tolong Joy, bantu mami beresin ruang tamu, soalnya ada Wilson sama Cioli mau datang. Jangan sampai itu barang-barang berantakan masih di situ gitu. Kayak begitu ya. Nah, ini juga mungkin kayak begitu teman-temannya ketika Marta tahu ya Tuhan Yesus mau datang, mungkin dia minta tolong sama Maria dan juga diberesin tuh semuanya ya. Semua yang ada di situ biar nggak berantakan ya. Nah, ini kayak begini nih ya. Kalau misalnya kita andai-andaikan tadi pembacaan perikop kita. Nah, tapi yang lucunya gini teman-teman. Jadi ketika
Maria dan Marta itu tahu ya mereka datang, udah tuh disambutkan Tuhan Yesus sama rasul-rasulnya. Oke, yang disambut ngobrol di depan. Oke, silakan masuk Tuhan gitu ya. Masuk. Marta dan Maria tiba-tiba mereka pergi ke dapur gitu, karena mereka mau masak nih ya. Kita mau nyiapin dinner nih buat Tuhan Yesus nih. Kita harus siapin dengan maksimal gitu. Tapi ternyata Marta itu lemah teman-teman ya. Waktu Marta lagi masak, mungkin masak apa nggak tahu lah, capcay gitu ya mungkin ya, lagi masak capcay. Maria tolong ambilin bumbu gitu. Maria, lah dia tengok sebelah nggak ada gitu. Loh kok hilang gitu? Ini sama kayak misalnya teman-teman kalau kerja kelompok ya. Teman-teman kalau kerja kelompok pasti punya ya teman-teman lagi ngerjain tugas kelompok berdua gitu, sampai bertiga gitu, satu lagi hilang gitu. Loh si ini mana gitu? Malah tiba-tiba pergi ke Indomaret beli tahu bulat atau beli apa gitu ya, tiba-tiba hilang gitu. Atau enggak misalnya kalau di kelas 11 tuh ya, kayak Jessica sama Renata tuh biasanya suka kerja kelompok mereka yang carry gitu ya. Jadi teman-temannya cuma pasang nama. Ada punya pengalaman kayak gitu? Atau kalian yang pasang nama nih? Enggak ya? Di sini orangnya pintar-pintar ya. Jadi kalian yang carry teman-temannya ya. Nah ini kayak gitu tuh ya. Jadi ketika lagi masak Marta bingung gitu, Maria kok hilang gitu. Pas dia lihat, tengok gitu ya ke ruang tamu, ya ampun, Maria malah duduk di dekat kaki Yesus gitu ya. Kalau misalnya tadi kita lihat itu di warna mana ya? Warna merah ini ya, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya ampun, ini orang, kita tuh harus persiapan masak gitu kan. Tapi bukannya bantuin masak di dapur, malah tiba-tiba duduk dekat kaki Tuhan Yesus gitu. Gua malah dibiarin seorang diri gitu kan. Tuh, Marta sibuk sekali melayani gitu ya. Terus ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan gitu. Kalau nadanya kayak gitu kira-kira apa? Kalau tadi kita lihat kan di situ bau kendi ya. Tuh ya. Nadanya kayak gitu apa? Tuhan, mau minum apa? Gak cocok ya nadanya ya. Kalau kayak gitu nadanya tuh nada lagi kesel, lagi bete, sama minta perhatian tuh. Ya. Sama kayak misalnya cewek-cewek lagi minta perhatian ke cowoknya. Ya Des, nah kayak gitu kira-kira ya. Ya Des, kok kamu gak paham-paham aja? Contohnya kayak gitu tuh. Ini juga sama teman-teman ya. Jadi nadanya tuh kayak gitu tuh. Tuhan, tidakkah kau peduli? Kita lihat ya. Tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini di Alkitab ya. Banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya kurang ajar juga sama Tuhan ya. Ada yang minta, udahlah Tuhan, cabut aja nyawaku. Gitu. Disuruh pergi ke Niniwe, malah pergi ke kota lain gitu. Malah pergi ke Tarsis. Nah ini juga sama nih. Marta juga kayak gitu. Nyuruh-nyuruh Tuhan coba. Suruhlah dia membantu aku. Buset dah. Kurang ajar banget gitu ya. Tetapi ya Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja perlu, Maria telah menjadi bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tapi jawaban Tuhan Yesus ini kok agak lucu ya. Benar nggak kalau misalnya mereka datang di sana, maka itu harus masak. Benar nggak? Kalau nggak masak nggak ada makanan dong. Tapi kok Tuhan Yesus malah bilang, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya udah aja kalau Marta kayak gitu. Ya udah teman-teman, sekarang kita pesan Shopee Food aja kali ya. Kita pesan Shopee Food. Oke Tuhan mau apa? KFC. Oke, ayam paha ada? Nggak ada ya teman-teman. Karena zaman dulu belum ada aplikasi. Jangankan aplikasi kan, belum ada gitu ya. Nah tapi Tuhan Yesus itu bilangnya khawatir gitu. Jadi yang benar yang mana sih? Harusnya masak atau duduk di dekat kaki Tuhan Yesus? Nah, kali ini kita akan bahas ya. Kira-kira ya kalau misalnya kita mau bahas nih, yang bikin kita capek itu apa sih? Kalau misalnya tadi mungkin Maria itu capek ya teman-teman ya. Maria itu capek. Mungkin sebelum Tuhan Yesus datang itu Maria udah nyapu ngepel dulu kali ya. Kayak Joy tadi ya di rumah gitu ya. Sebelum Wilson sama Joy datang. Kayak gitu. Nah, yang membuat kalian capek apa? Sekolah. Betul nggak sekolah capek? Siapa yang setuju boleh angkat tangannya? Ini sih dari lubuk hati terdalam ya. Ada guru di sini, Ki Jesi. Sekolah capek katanya. Sekolah capek, pergi pagi-pagi ke sekolah, belajar. Pulang sekolah, kerjain tugas dibagi, tugas kelompok. Belum lagi nanti ada tugas bikin video. Belum lagi nanti harus ngapain lagi? Eskul. Waduh, capek, pusing. Pagi-pagi kita udah pergi dengan gantengnya, kalau yang cowok, yang cewek-cewek udah dandan cantik-cantik gitu ya. Kayak gini gitu ya, tuh kan. Segar gitu katanya. Pas pulang sekolah kayak gini.
Pas pulang ke rumah, kamu siapa gitu? Saya anak bapak gitu. Anak saya nggak kayak gini. Jadi beda gitu kan? Jadi aneh gitu. Karena capek gitu ya. Kerja tugas capek, kerja kelompok capek dan lain sebagainya. Terus apalagi guys yang bikin kalian capek? Oh, gue kayak ngomong sendiri di sini. Mungkin relasi ya, relasi hubungan dengan keluarga dan teman-teman ya. Hubungan sama keluarga. Tadi sekolah udah capek. Pulang ke rumah, ketemu orang tua. Iya, tolong angkatin jemuran. Ali, kamu diem aja. Tolong, itu beliin minyak. Mama mau masak, nanti makan malam pakai apa itu kalau nggak ada minyak gitu. Capek gitu. Jadi hubungan keluarga juga jadi kacau gitu kan ya. Aduh, kalau udah capek pusing, di rumah masih ketemu orang tua ngomong mulu, capek juga gitu ya. Atau enggak juga kita ketemu dulu punya teman yang dekat banget ya, kemana-mana selalu bareng. Waduh, semua orang tahu. Waduh, kalau ada Abi ini nanti di sebelahnya ada si Grace misalnya gitu ya. Tapi satu hal dan lain hal tiba-tiba sesuatu itu terjadi yang tadinya dekat tiba-tiba jadi enggak. Ketika kita ketemu di kantin, buset itu siapa ya? Kalau lihat gitu ya, pulang hanya dibeli aku ke kelas. Kayak gitu ya. Relasi itu bisa bikin kita jadi capek hati, capek mental gitu kan ya. Nah, terus apa lagi sih yang bisa bikin kita capek? Mungkin kehidupan ya. Kita semua di sini punya mimpi. Punya yang punya mimpi. Ini nggak ada orang atau gimana? Ada ya punya mimpi ya. Kita punya mimpi, punya harapan, angan-angan dan cita-cita gitu ya. Nah, kehidupan juga bisa bikin kita capek gitu. Misalnya dulu keluarga kita, kalau misalnya kita liburan gitu ya, kita pergi ke luar negeri gitu ya. Atau enggak, nggak usah luar dulu ya, luar kota ke Bali gitu, kita healing ke Bali gitu ya. Tapi kehidupan itu berputar teman-teman. Yang tadinya di atas bisa juga tiba-tiba di bawah. Finansialnya keluarga tadinya bagus, tiba-tiba jadi enggak. Kesehatan papa mama bagus, tadi jadi enggak gitu ya. Semua berputar, jadinya finansial kita mungkin keluarga juga jadi menurun. Nah, coba teman-teman ya, berapa banyak orang-orang yang capek sama hidup akhirnya bunuh diri gitu ya. Kita bisa lihat gitu ya, kita bisa lihat di TV, di YouTube lah, di sosmed, berapa banyak orang yang akhirnya bunuh diri karena capek sama hidup. Nah, terus gimana sih kalian itu ngatasin rasa lelah gitu ya? Tadi kan sekolah capek tuh ya, relasi capek, kehidupan capek. Ngatasin rasa capeknya gimana teman-teman? Tidur, bolos sekolah, itu ekstrim juga sih. Nah, biasanya ngatasin rasa lelahnya dengan cara main game seharian ya. Main hobi tuh, melakukan hobi, main seharian, habis itu tidur juga seharian tuh. Nah, tadi ada yang bilang tidur ya. Kita main game gitu ya. Dari Senin sampai Jumat, aduh sekolah pusing. Kalau Sabtu enaknya libur main game gitu ya. Nah, berapa banyak anak remaja sekarang yang ya misalnya Sabtu malam dia main game sampai subuh, akhirnya pas pagi-pagi harus ke gereja. Minggu depan masih ada. Ya Tuhan ngerti lah Tuhan. Lagi pusreng biasa. Harus diisi nih, capek gitu ya. Minggu depan kan masih ada gitu. Jadinya nggak datang ke gereja. Mungkin sekarang kita lagi duduk di sini, teman kita lagi ngorok tuh di kamar gitu ya. Atau kan jangan dipakai juga capek. Tapi main game juga bikin capek nggak sih teman-teman? Kebanyakan main game, apalagi aku yang dulunya anak warnet banget. Di sini ada anak warnet, sekarang kayaknya udah anak warnet ya. Mainnya di rumah. Aku nih anak warnet 7 sampai 8 tahun. Sehari-hari di warnet bisa sampai berjam-jam, apalagi hari Sabtu sama Minggu. Gitu mah jadwalnya aku ke warnet gitu. Ke gereja ngapain? Nah itu zaman aku sosial ada ya. Sosial ada aku di warnet gitu. Jadi jam-jam segini tuh aku lagi nungguin di depan warnet buka. Nah, depan gereja gitu ya. Nah, tapi main game juga bikin capek. Bisa bikin mata lelah gitu ya. Apalagi kalah terus yang main Mobile Legends ya ampun Tuhan. Maunya dapat hiburan kalah terus gitu ya. Main Dota juga gitu. Ya ampun, satu game lagi semoga kita menang gitu ya. Ya ampun gak menang-menang. Gue mau tidur nih. Biar tidur nyenyak malah gak nyenyak ya. Jadi dia capek gitu. Nah, terus apa lagi teman-teman? Bagaimana kita mengatasi rasa lelah? Mungkin healing ya. Di sini anak-anak generasi yang paling bagus ya, baru gitu ya. Kalau generasi Z itu biasanya pengen healing kembali tuh 3 bulan tuh teman-teman. 3 bulan ya.
Jangankan 3 bulan, seminggu juga udah habis uang kita ini. Nah, healing. Kita kalau capek aja kayak, enak nih kalau misalnya kita ke Bali gitu ya. Di Bali itu kan melihat, waduh, keren-keren ya. Ornamennya lah, tempat wisatanya bagus-bagus. Atau kan kita ke tempat yang bisa melihat pemandangan, ke pantai kayak, ke gunung kayak. Di sini anak pantai atau anak gunung? Coba anak pantai mana? Anak gunung mana anak gunung? Jadi banyaknya anak. Ini yang nggak angkat tangan apa? Anak rumah. Ya nanti om tante yang di belakang ada di depan pintu. Ya, ini anak rumah aja. Jadi nggak usah diajak liburan ya. Ya kita pengen healing, cari suasana yang enak gitu untuk dilihat ya. Waktu itu kita low youth sebulan yang lalu mungkin ya. Kita itu jalan-jalan ke Tahura ya teman-teman ya. Kita kan bosan ya melihat, aduh tiap hari Bandung macet gitu ya. Pas liburan kebetulan kita ada libur bisa pergi ke Tahura, lumayan lah ya, lihat yang hijau-hijau gitu dari bawah sampai ke atas ya. Tiap kali kita naik, kita lihat tempat duduk, waduh langsung duduk gitu teman-teman ya. Aduh capek gitu ya, pegel gitu. Oh yang sih paling semangat ya, ayo guys, ayo kita waduh, jadi supporter tuh. Oh yang yang lainnya tuh, pegel gitu ya. Oh yang kan nggak capek-capek memang. Nah, udah nyampe atas, kita turun lagi ke bawah ya guys ya. Besoknya pada ngomong, aduh guys, kaki kalian capek nggak? Pegel nggak? Pegel sih, kira-kira pegel gitu. Jadi walaupun healing juga bikin capek juga ya ternyata ya. Bisa bikin kita jadi pegel-pegel. Mungkin perjalanan juga panjang ya, itu bisa bikin kita jadi capek. Ya. Terus apa lagi? Mengatasi rasa lelah itu gimana caranya guys? Ya udahlah, tadi kalau misalnya yang pertama main game, mungkin harus fokus. Yang kedua tadi healing. Ya udahlah kita di rumah aja. Scrolling sosmed nih ya. Lebahan di rumah tuh sambil scrolling sosial media deh. Bahkan sampai ketiduran ya biasanya ya. Dilihat orang tua gitu. Bukannya tidur malah main sosmed gitu. Ini matiin kan waktunya kan. Berakhir gitu. Nah, tapi ada sesuatu yang lucu guys. Kalau kita main sosmed ya. Kita main sosmed untuk dapat hiburan ya. Betul ya? Kita kalau main sosmed lama-lama bukan dapat hiburan ya. Malah muncul satu perasaan namanya anxiety ya. Rasa cemas, rasa nggak tenang ya. Kita buka sosmed tiba-tiba melihat teman kita, lagi ngumpul dia, gua nggak diajak nih. Ya ampun, buset. Padahal kita ini best friend forever gitu ya. Kenapa gua nggak diajak gitu kan? Jadinya sebel. Atau enggak, kita lihat teman-teman kita pergi ke satu tempat yang wow luar biasa gitu ya, bisa fine dining gitu ya, tempat yang mewah sekali gitu. Yang tadinya kita mau main sosmed dapat hiburan, jadinya malah dapat sebel gitu kan. Jadi cemas gitu, awalnya mau dapat hiburan jadinya malah nggak dapat gitu. Nah, buat teman-teman nih yang pelayanan di sini, siapa yang pelayanan? Angkat tangannya boleh. Pelayanan capek kan teman-teman? Mbak, kalau Ali boleh yang nungguin. Pelayanan capek nggak? Nah, waktu beberapa minggu yang lalu ya, Civia hari ini nggak bisa hadir teman-teman karena dia harus kerja. Dia kerja di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu namanya rumah sakit, orang sakit nggak kenal libur ya. Orang sakit tiap hari pasti ada aja ya teman-teman ya. Jadi Civia ini kerja di situ dan liburnya susah banget. Jadi kalau misalnya kita anak-anak ini, ayo kita pergi ke acara ini, ayo kita main kemana, aduh susah kita ikutnya. Karena Civia harus kerja gitu ya. Kayak hari ini hari Minggu dia juga tetap kerja. Nah waktu ngomong kayak gitu, aku nanya gitu karena waktu itu hari itu dia harus pelayanan gitu ya. Nanti kamu pelayanan gimana gitu? Harus lembur lah waktu itu ya, aduh mepet banget gitu. Terus dia bilang gitu ya, koko gitu ya. Menurut aku pelayanan itu buat recharge buat dia. Jadi udah capek di rumah sakit, ke rumah, dia itu kan pemain musik ya di KU gitu ya, pemain keyboard gitu. Terus dia harus di rumah tuh masih harus kulik lagu teman-teman, harus nyari chordnya, harus kan dia jadi MD itu ya, music director gitu ya. Harus tahu tuh, oh ini kira-kira masuknya ke sini, oh ini ke sini, nanti oh gitu, gitulah. Yang kagak paham lah ya, aku kagak main musik gitu, mungkin MD ngerti. Nah, dia itu pulang kerja belum ngapa-ngapain, masih pakai seragam gitu, udah ngulik lagu gitu. Apalagi 2 minggu yang lalu tuh dia harus ngulik sampai 7 lagu tuh total ya. Pokoknya kayak gitu. Tapi ketika aku lihat gitu, oh kamu nggak capek ya kayak begitu? Dia bilang, kamu nggak sih, pelayanan buat dia jadi suatu sukacita gitu. Mungkin capek, tapi capeknya itu
sukacita gitu, bukan capek yang kayak aduh males, jadi low bed gitu. Nah, justru karena pelayanan dia jadinya keisi gitu ya. Nah teman-teman, gimana sih kalau misalnya kita capek, apakah kita juga ngisinya dengan hal yang benar? Kalau misalnya kita lihat tadi dibaca di firman Tuhan ini, Marta marah gitu karena Maria duduk dekat kaki Yesus, tapi Maria dibilang sudah mengambil bagian yang terbaik ya, katanya seperti itu. Dan teman-teman tahu nggak sih, di dalam buku ini Tuhan tuh selalu taruh kekuatan gitu ya. Di dalam buku ini, buku yang kita malas gitu ya baca gitu, di rumah juga ada disimpan di meja, mungkin dalam bertebu. Tapi justru Tuhan selalu taruh kekuatan di dalam buku ini ya. Kita juga tahu bahwa di dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu ya. Ini cuma letih dan lesu ya. Tadi kita bahas tentang 5L. 5L dari 7L ya. Nah, siapa di sini yang setiap hari pegang HP? Semuanya pasti pegang HP kan? Semuanya pasti punya handphone kan? Coba dong angkat handphonenya ya. Boleh diangkat handphonenya. Mana ini nggak ada yang angkat, ini sendiri dong. Nah, semuanya teman-teman pasti pegang HP ya setiap hari ya. Nah, kalau misalnya HP kita lowbat, apa sih yang harus kita lakuin teman-teman? Dicas. Dicasnya pakai charger. Berarti dicas pakai charger supaya dari HP-nya yang tadinya 0% jadi 100% lagi ya. Ya betul? Yang ngecasnya sehari itu sekali siapa? Yang 2 kali? Yang 3 kali? Yang 3 kali atau lebih? Yang selalu dicas? Selalu dicas itu lagi ibadah juga lagi di rumah dicas. Nah, bisa nggak sih aku bilang kayak gini, kalau hidup kita itu kayak handphone. Ketika kita lagi capek, lagi lowbat, berarti kita butuh dicas. Kalau tadi HP kita dicas pakai charger, ada konektornya untuk charger yang membuat HP kita dari 0% ada daya dimasukin ke dalam HP jadi 100%. Nah, kalau hidup kita dicasnya pakai apa teman-teman? Pakai healing, pakai main game, ya, main sosmed. Kalau kita misalnya mau di-charge pakai main game, sosmed, ataupun tadi healing, itu ya bisa tercharge sih, tapi nggak 100%. Kalau misalnya kita yang di low bed, berarti kan kita butuh konektor. Konektornya ini kita biasanya cuma sampai di situ, main game, main sosmed, jalan-jalan gitu. Ya keisi sih, tapi kayaknya nggak sampai full. Gimana sih biar kita bisa full? Kita butuh konektor yang tepat. Konektor yang tepat itu apa teman-teman? Kita bisa melakukannya dengan saat teduh, baca Alkitab, baca firman, berdoa. Doa itu bukan cuma doa makan ya. Doa makan juga, Tuhan apa udah makasih Tuhan, nggak gitu ya. Beli ya dan kita di sana. Kalau misalnya kalian kurang biaya, kalian ngomong ke cewek masing-masing, japri aja nggak masalah. Kita akan usahakan. Pokoknya kita akan usahakan. Yang penting kalian mau dulu teman-teman ya. Kalian mau supaya kita bisa pergi bareng-bareng. Oke? Semoga semuanya yang di sini bisa ikut PPR. Amin teman-teman. Amin. Ada amin? Amin. Kalau ada amin kayak gini ya. Ya. Kalau nggak ada amin kayak gini. Mana hilang? Nah, kalau nggak ada amin jadi gini. Oke teman-teman. So kalian sudah memilih yang terbaik seperti hari ini teman-teman ya. Kalian datang ke gereja, mungkin teman-teman kalian masih ngolok di rumah, tapi kalian sudah memilih bagian yang tepat. Dan semoga kalau ada rencana ini juga bisa menjadi bagian yang tepat itu untuk diri kita, merecharge supaya kita dapat daya yang dari 0% lowbat gitu ya, isi. Oke teman-teman? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami sehingga kami mengerti dan mengetahui ya Tuhan bagaimana kami capek setiap hari. Jangan sampai kami capek sekolah, capek beraktivitas sehari-hari sampai kami itu lupa sama Tuhan. Kami bersyukur kalau misalnya hari ini kami juga bisa datang ke tempat ini Tuhan, itu juga karena
Tuhan yang memanggil kami untuk hadir dan beribadah di sini. Dan kiranya kami juga bisa sama-sama bersama dengan teman-teman kami yang lain untuk mengikuti acara yang diadakan oleh provinsi ini. Kami yang pimpin setiap kami ya Tuhan, kiranya kami juga bisa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami di sekolah, di luar rumah dan lain sebagainya. Yang jadi doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus dan berkata mengucap syukur. Amin.